Selamat pagi anak-anak kami. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Masih di tema 5. Masuk kita ke subtema 2. Kali ini kita akan belajar mengenai daftar riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk singkat dan yang kedua yakni dalam bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Tujuan dibuat riwayat hidup yaitu untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Berikut ini adalah contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir, ya. Ini contohnya. Hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Yang pertama, identitas diri meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Yang kedua, riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Dan yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Itu yang ada di dalam daftar riwayat hidup. Hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya dalam menulis riwayat hidup yang keempat adalah prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Keterampilan, yang kelima, keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan bahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Ya, ini merupakan contoh membuat peta pikiran tentang data diri. Menulis daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan karena masih pelajar atau belum bekerja. Selanjutnya, kamu dapat mengganti informasi pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, data orang tuamu, atau keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Ya, kita perhatikan contoh riwayat hidup yang disampaikan secara lisan, ya. Ini dia. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4, nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini, saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia,
dan juara 2 Lomba Puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Ini riwayat hidup yang disampaikan secara lisan. Selanjutnya, menceritakan riwayat hidup. Ayo kita ingat kembali informasi-informasi yang ditulis di dalam riwayat hidup. Yang pertama, ada data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, keterampilan atau kemahiran, serta prestasi yang diraih. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.